Halo teman-teman, baiklah saat ini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan program linear dengan menggunakan metode grafik, metode simplex, dan analisis sensitivitas dengan menggunakan metode grafik. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dela Rosa Kristiani AR, mata kuliah program linear, mahasiswi jurusan Matematika Universitas Negeri Manado dengan dosen pengampu Insya Marfu Grace Maukar SPD MSc. Langsung saja kita masuk dalam masalah pemrograman linear di sini dengan tema corona. Dalam keadaan dunia yang sekarang di mana masih diselimuti dengan virus corona, PT Pan Broadband menjual dua buah masker yang berbeda, yaitu masker A dan masker B. Penjualan masker tersebut selain bertujuan untuk mencari uang, tetapi juga membantu dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona. Modal tersedia untuk penjualan masker tersebut adalah Rp2.000.000. Harga pembelian masker adalah Rp10.000 per buah dan masker B Rp20.000 per buah. Barang yang tersedia tidak melebihi 150 buah. Apabila masker A dan masker B memberikan keuntungan berturut-turut Rp5.000 dan Rp10.000 per buah, maka berapa keuntungan maksimum yang akan diperoleh PT Pan Broadband? Di sini sudah diketahui bahwa masker A harga pembelian Rp10.000 dengan keuntungan Rp5.000, masker B harga pembelian Rp20.000 dengan keuntungan Rp10.000 dengan modal Rp2 juta dan barang yang tersedia tidak melebihi 150 buah. Maka berapa keuntungan maksimum yang akan didapatkan PT Pan Broadband? Nah, kita selesaikan dengan model pemrograman linear. Maaf, di sini pengetikan linear. Masker A sama dengan X dan masker B sama dengan Y. Untuk memudahkan kita buat tabel seperti ini, di mana masker A sama dengan X dan masker B sama dengan Y. Di mana masker A dengan harga pembelian satu buah yaitu Rp10.000 dan masker B dengan harga pembelian Rp20.000 dengan keuntungan untuk masker A Rp5.000 dan masker B Rp10.000. Di mana barang yang tersedia tidak melebihi 150 atau kurang dari 150 buah dengan modal yaitu 2 juta. Nah, kita dapatkan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 5.000X ditambah 10.000Y dan fungsi kendala yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150 dan fungsi kendala kedua 10.000X ditambah 20.000Y kurang dari atau sama dengan 2 juta. Di sini kita kecilkan kedua ruas, kita bagi dengan 10.000 sehingga X tambah 2Y sehingga menjadi X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 200 di mana X dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di dalam menggunakan metode grafik dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan titik pojok dan garis selidik. Kita selesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan titik pojok. Untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya, kita menentukan titik-titik potong pada sumbu X dan Y. Nah, pada persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 150, titik potong pada sumbu X di mana Y sama dengan 0 sehingga menjadi X tambah 0 sama dengan 150, X sama dengan 150, sehingga kita dapatkan koordinat 150,0. Kita namakan titik B. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y di mana X sama dengan 0, 0 tambah Y sama dengan 150, Y sama dengan 150 sehingga kita dapatkan koordinat 0,150, kita namakan titik A. Selanjutnya pada persamaan yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 200, titik potong pada sumbu X di mana Y sama dengan 0, X tambah 2 kali 0, kita masukkan dalam persamaan yang kedua sehingga X tambah 2 kali 0 sama dengan 200, X sama dengan 200, kita dapatkan koordinat 200,0, kita namakan titik C. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y di mana X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan kedua sehingga menjadi 0 tambah 2Y sama dengan 200, Y sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100, dan kita dapatkan koordinat 0,100, kita namakan titik D. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik potong pada sumbu X dan Y, kita dapat menggambarkan daerah penyelesaiannya. Seperti ini, di mana A yaitu koordinatnya
0,150, B 150,0, D 0,100, C 200,0. Nah, karena kita memaksimumkan fungsi tujuan, maka daerah penyelesaian yang berwarna merah. Nah, dengan melihat grafik ini, kita dapat melihat titik pojok yaitu D, E, dan B, di mana kita telah mengetahui bahwa titik pojok pertama yaitu B dengan koordinat 150,0, titik pojok kedua yaitu 0,100, itu titik D, dan titik pojok ketiga adalah titik E. Yang kita harus cari sekarang yaitu titik E. Nah, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk menentukan titik E. Kita eliminasi Y untuk mencari nilai X. Maka kita masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua, di mana persamaan pertama kita kalikan dengan 2 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1 untuk mencari nilai X. Sehingga didapatkan X tambah Y sama dengan 150 dikali 2, hasilnya 2X tambah 2Y sama dengan 300, dan 100 tambah 2Y sama dengan 200 dikali 1, hasilnya X tambah 2Y sama dengan 200. Kita kurangkan 2X tambah 2Y sama dengan 300 dan X tambah 2Y sama dengan 200, sehingga menjadi 300 dikurang 200 sama dengan 100, 2Y dikurang 2Y sama dengan 0, 2X dikurang X sama dengan X. Sehingga kita dapatkan X tambah 0 sama dengan 100, X sama dengan 100. Nah, untuk mencari nilai Y, kita substitusi nilai X sama dengan 100 ke persamaan pertama, maka 100 tambah Y sama dengan 150, Y sama dengan 150 kurang 100 sama dengan 50. Jadi kita dapatkan titik E 50,100. Selanjutnya kita mencari garis selidik. Untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya sama seperti dengan menggunakan mencari titik pojok, kita tentukan titik potong pada sumbu X dan Y. Di sini sama saja teman-teman. Nah, pada persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 150, di mana Y sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 150, X sama dengan 150, kita dapatkan titik B yaitu 150,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y, di mana X sama dengan 0, sehingga 0 tambah Y sama dengan 150, Y sama dengan 150, kita dapatkan koordinat 0,150, kita namakan titik A. Selanjutnya persamaan yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 200, di mana Y sama dengan 0, maka X tambah 2 kali 0 sama dengan 200, X sama dengan 200. Kita dapatkan koordinat 200,0, kita namakan titik C. Nah, kemudian titik potong pada sumbu Y, di mana X sama dengan 0, maka kita dapatkan 0 tambah 2Y sama dengan 200, Y sama dengan 200 per 2 sama dengan 100. Kita dapatkan koordinat 0,100, di sini kita namakan titik D. Nah, di sini sudah ada gambar grafik penyelesaiannya, di mana titik-titik penyelesaian, karena di sini memaksimumkan fungsi tujuan, maka daerah penyelesaian yang berwarna merah bisa dilihat, dan kita dapatkan titik penyelesaian yaitu D, E, dan B. Namun yang harus kita cari yaitu titik E. Kita menentukan titik daerah penyelesaian. Titik pertama 150,0 yaitu B, titik kedua 0,100 yaitu titik D, dan titik ketiga adalah titik E. Sama seperti halnya tadi, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk menentukan titik E, maka eliminasi nilai Y untuk mencari nilai X. Nah, X tambah Y sama dengan 150 dikali 2 untuk persamaan yang pertama, dan X tambah 2Y sama dengan 200 dikali 1 untuk persamaan yang kedua. Sehingga kita dapatkan 2X tambah 2Y sama dengan 300, X tambah 2Y sama dengan 200. Kemudian kita kurangkan sehingga mendapatkan X tambah 0 sama dengan 100, X sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan 100 ke persamaan pertama, maka 100 tambah Y sama dengan 150, Y sama dengan 150 kurang 100 sama dengan 50. Titik E kita dapatkan 50,100.
Nah, selanjutnya untuk menentukan garis selidiknya yaitu 5000x tambah 10.000y sama dengan K, di mana fungsi tujuan yang tadi yaitu Z sama dengan 5000x ditambah 10.000y. K di sini itu A kali B, yang artinya 5000 dikali 10.000 sama dengan 50.000. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai K A kali B ini sangat besar, yaitu 50 juta maksud saya, 5000 dikali 10.000 yaitu 50 juta. Karena di sini terlalu besar, maka kita ambil 50.000. Nah, di dalam mengambil nilai K, kita juga harus melihat bahwa 50.000 bisa dibagi dengan 5.000 dan bisa dibagi dengan 10.000. Sehingga menjadi 5000x tambah 10.000y sama dengan 50.000, menjadi kita bahagi lagi sehingga menjadi 50x tambah 100y sama dengan 500. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita dapat menggambarkan garis selidik. Nah, selanjutnya kita dapat menggambarkan garis selidik. Kita dapat melihat di sini bahwa persamaan yang pertama, kedua, dan pada persamaan yang 50x tambah 100y sama dengan 500, kita dapat melihat bahwa ia melewati titik D dan titik E. Maka melalui grafik ini dapat kita simpulkan bahwa titik yang membuat fungsi tujuan menjadi maksimum adalah titik D dan E. Kita dapat melihat titik D dan E di sini karena pada persamaan 50x tambah 100y sama dengan 500 melewati titik D dan E. Nah, kita substitusi salah satu titik ke fungsi tujuan. Kita ambil titik E untuk disubstitusi. Titik E yaitu 100,50 dengan fungsi tujuan tadi 5000x ditambah 10.000y. Kita masukkan nilai X 100 dikali dengan 5000 dan nilai Y 50 dikali dengan 10.000, sehingga kita dapatkan 500.000 ditambah 500.000 sama dengan 1 juta. Nah, maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 1 juta rupiah. Itu untuk metode grafik dengan titik pojok dan garis selidik. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan metode simplex. Selanjutnya kita masuk dalam metode simplex. Kita masih menggunakan fungsi tujuan, fungsi kendala tadi karena soal masih sama. Fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 5000x ditambah 10.000y. Fungsi kendala x tambah y kurang dari atau sama dengan 150. Dan fungsi kendala pada persamaan yang kedua 10.000x ditambah 20.000y kurang dari atau sama dengan 2 juta. Kita kecilkan sehingga kita bagi dengan 10.000 sehingga dapatkan x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 200, di mana x dan y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita buat dalam bentuk kanonik. Karena fungsi kendala kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack di masing-masing fungsi kendala sehingga menjadi z sama dengan 5000x tambah 10.000y tambah 0s1 tambah 0s2 x tambah y tambah 1 tambah x1 sama dengan 150, x tambah 2y tambah s2 sama dengan 200. Kita ubah persamaan z menjadi z kurang 5000x kurang 10.000y tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. Nah, setelah kita mengubah persamaan z tadi, kita membuat tabel untuk mempermudah kita di dalam mengerjakan metode simplex. Nah, tabel yang pertama di sini kita dapat melihat variabel basis yaitu z, s1, s2. Jadi variabel basis itu memuat z, s1, s2. Kemudian di sini kita dapat melihat z, x, y, s1 dan s2.
Selanjutnya solusi. Nah, pada baris Z tadi kita dapatkan 1 atau Z dikurang 5000X dikurang 10.000Y 0 S1 0 S2 solusi 0. Selanjutnya pada S1 kita dapat melihat pada baris S1 yang sudah ditambahkan variabel slack yaitu 1 1 1 dan solusi 150, dan fungsi kendala pada S2 kita sudah menambahkan variabel slack tadi, maka menjadi 1 2 1 dan solusi yaitu 200. Nah, di sini kita menentukan atau kita melihat bahwa variabel masuknya adalah Y. Nah, setelah kita memasukkan semua nilai-nilai pada tabel ini, maka langkah selanjutnya yang harus kita tentukan yaitu variabel masuk. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa variabel masuknya adalah Y. Nah, bagaimana kita mencari variabel masuknya adalah Y? Kita perhatikan pada baris Z, kita harus mencari angka yang paling kecil antara 1, min 5.000, min 10.000, 0. Kita harus mencari yang paling kecil untuk menentukan variabel masuknya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa yang paling kecil yaitu min 10.000. Maka kita dapat menentukan bahwa variabel masuknya adalah Y. Karena pada baris Z, angka yang paling kecil yaitu min 10.000. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai yang paling kecil atau kita mendapatkan variabel masuknya adalah Y, kita menentukan variabel keluarnya. Nah, di sini ada kesalahan. Jadi variabel keluarnya yaitu S2. Variabel keluarnya yaitu S2. Nah, bagaimana kita mencari variabel keluarnya atau S2? Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa variabel masuknya adalah Y, maka kita akan mengambil kolom pada Y yaitu 1 dan 2 tanpa memperdulikan min 10.000, di mana solusinya tetap 150 dan 200 dan variabel basis S1 dan S2. Nah, kita akan mencari rasio yang paling. Nah, di sini kita mencari rasio paling kecil dari ini. Nah, untuk mencari rasio, solusi dibagi dengan Y, yaitu yang pertama variabel basis pada S1, kita mencari rasio itu 150 dibagi 1 sama dengan 150, dan selanjutnya pada S2, untuk mencari rasio kita bagi 200 dibagi 2 sama dengan 100. Selanjutnya tabel iterasi 1. Nah, karena di sini variabel masuknya Y, maka S2 tadi diganti dengan Y, sehingga kita dapat melihat bahwa pada kolom berwarna merah adalah kolom pivot karena variabel masuknya Y, dan baris berwarna kuning adalah baris pivot yang sudah diganti menjadi Y, dan irisan antara kolom
dan baris pivot, sehingga kita dapatkan elemen pivotnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu matriks diperbesarnya. Elemen pivotnya di sini 2. Maaf, saya lupa mewarnai tadi. Elemen pivotnya di sini 2. Nah, pada baris Y kita harus membuat elemen pivotnya menjadi 1. Nah, bagaimana kita membuat elemen pivotnya menjadi 1? Nah, untuk di sini kita menggunakan aljabar linear elementer. Di sini terdapat 3 cara untuk melakukannya. Dalam kita mengoperasikan baris elementer, kita dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita menukarkan 2 buah baris. Kemudian yang kedua kita dapat mengalihkan suatu baris dengan konstanta. Dan yang ketiga, kita kalikan suatu baris ditambah dengan konstanta lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa elemen pivotnya 2, maka kita harus mengubahnya menjadi 1. Bahkan nilai yang ada di atasnya kita harus mengubah menjadi 1. Nah, mohon maaf, maksud saya elemen-elemen yang ada di atas elemen pivot yaitu atau yang ada di bawah harus kita jadikan 0. Nah, untuk membuat elemen pivot 2 ini menjadi 1, maka kita harus mengalihkan dengan 1/2. Maka pada baris Y kita kalikan dengan 1/2, sehingga kita dapatkan 1 dikali dengan 1/2 hasilnya 1/2, 2 dikali dengan 1/2 hasilnya 1, 0 dikali dengan 1/2 hasilnya 1/2, dan 200 dikali dengan 1/2 hasilnya 200. Di sini kita dapat lihat hasilnya. Selanjutnya, elemen pivot yang ada di atas 1 ini kita ubah menjadi 0. Maka yang harus kita lakukan yaitu elemen pivot 1 tadi, baris Y kita kalikan dengan -1 ditambah dengan baris E1. Baris E1 yang ini, baris E1. Sehingga elemen pivot di atas 1 ini menjadi 0. Maka yang harus kita lakukan yaitu baris Y dikali dengan -1 ditambah baris ke-1. Kita menggunakan operasi aljabar elementer. Begitu juga pada baris yang ini, pada baris Z. Yang harus kita lakukan yaitu baris Y dikali dengan 10.000 ditambah dengan baris Z itu sendiri, sehingga di sini kita dapat menghasilkan 0. Lebih jelasnya lagi kita melihat pada kolom ini. Kolom ini merupakan hasil dengan menggunakan operasi aljabar elementer pada kolom yang tadi, yang ini, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. 1, 0, 0, 0, 5.000, 1 juta, 0, 1/2, 0, 1, 1/2, 50, 0, 1/2, 1, 0, 1/2, 100. Nah, di sini kita sudah dapatkan elemen pivotnya 1 dan elemen di atas pivotnya yaitu 0. Maka tabel barunya yaitu V basis Z 1, 0, 0, 0, 5.000, 1 juta, E1 0, 1/2, 0, 1, min 1/2, 5, solusinya 50, dan Y0 1/2, 1, 0, 1/2, 100. Nah, kita dapat melihat bahwa jika pada baris Z masih ada yang negatif, maka harus kita gunakan seperti pada tabel iterasi 1 tadi.
Tapi di sini kita dapat melihat bahwa semua nilai yang ada pada Z sudah tidak ada yang negatif. Sehingga pada pengoperasian metode simplex di sini kita hanya sampai pada tabel iterasi 1. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa Z sama dengan 1 juta, S1 sama dengan 50, dan Y sama dengan 100 di sini. Nah, di sini X karena variabel non basis maka hasilnya 0. Begitu juga pada S2 karena dia variabel non basis maka hasilnya 0. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa X sama dengan 0 karena X merupakan variabel non basis, Y sama dengan 100, Z sama dengan 1 juta. Nah, variabel slack S1 sama dengan 50, S2 sama dengan 0 karena S2 adalah variabel non basis. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 1 juta. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saya juga akan menyelesaikan suatu permasalahan program linear dengan menggunakan metode analisis sensitivitas dengan menggunakan metode grafik. Nah, di sini saya membuat suatu permasalahan yang baru, yaitu PT Panruat Perum Produksi Hand Sanitizer yang terdiri dari jenis yaitu Dettol Hand Sanitizer dan Evo Hand Sanitizer. Proses pembuatan hand sanitizer mulai 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin 1, 8 menit pada mesin 2, 30 menit pada mesin 3. Adapun Dettol Hand Sanitizer prosesnya mulai 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin 1, 5 menit pada mesin 2. Tiap mesin ini dapat dioperasikan 80 menit per hari. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan akan mengambil keuntungan 1.500 dari setiap penjualan hand sanitizer jenis Dettol dan 1.000 dari setiap penjualan sanitizer jenis Nuvo. Berapakah keuntungan yang diperoleh? Kita salin dalam model matematika atau dalam model program linear, di mana fungsi tujuan maksimum fxy sama dengan 1.500x ditambah 1.000y dengan fungsi kendal yang pertama 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 80, 8x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 80, 10x kurang dari atau sama dengan 80, di mana x dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat menggambarkan daerah penyelesaiannya. Di sini pada gambar yang berwarna hijau, karena dia memaksimumkan fungsi tujuan, maka kita dapat melihat bahwa daerah penyelesaiannya yang ada gambar warna hijau. Nah, di sini nilai maksimum kita dapatkan X1 sama dengan 2,5, Y sama dengan 15, dan Z sama dengan 18.750. Nah, selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui di mana sih saya mendapatkan titik optimum, titik-titik ini yang titik 16, 0,16, 40, 0,40,0, 0,16, 10,0, 20,0,20, dan 8 dan 0,8 dan 10,0, di mana untuk mencari titik seperti itu, maka teman-teman dapat melakukan cara-cara yang seperti sudah saya jelaskan pada metode grafik dan metode simplex sebelumnya. Nah, selanjutnya perubahan koefisien fungsi objektivitas, di mana fungsi objektivitas max per min sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dan gradien sama dengan min C1 per C2, di mana penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidik berada dalam range optimal. Maaf, terjadi salah matikan. Nah, di sini min C1 per min C2 lebih dari atau sama dengan M1 kurang dari M2, di mana M1 dan M2 merupakan gradien kendala. Nah, dari grafik tadi kita dapat melihat bahwa titik optimal B sama dengan 2,5,15, di mana perpotongan garis kendala ke-1 dan ke-2, di mana min M1 sama dengan min 2 dan M2 sama dengan min 8. Nah, gradien garis selidik sama dengan min 1500 per 1000. Selanjutnya kita buat jika C1 tetap, maka
min 1500 per C2 lebih dari atau sama dengan min 2 kurang dari atau sama dengan min 8 diperoleh C2 lebih dari 187, lebih dari atau sama dengan 187,5 kurang dari atau sama dengan 750. Jika nilai C2 diubah dalam range, maka C2 kurang dari maka C2 lebih dari atau sama dengan 187,5 dan kurang dari atau sama dengan 750, maka penyelesaian optimalnya tetap di B 2,15. Selanjutnya jika C2 tetap, maka dari C1 per 1000 lebih dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari atau sama dengan min 8 diperoleh C1 lebih dari 125 dan kurang dari atau sama dengan 500. Jika nilai C diubah dalam range C1 lebih dari atau sama dengan 125 dan kurang dari atau sama dengan 500, maka penyelesaian optimal tetap di B 2,15. Nah, di sini saya mengambil antara 125 dan 500, saya mengambil 300 pas di tengah-tengahnya. Nah, Z sama dengan 300X ditambah 1000Y. Penyelesaian optimal di B 2,15 dengan nilai Z di mana X kita ganti dengan 2,5 dan Y kita ganti dengan 15, maka hasilnya 300 dikali dengan 2,5 ditambah 1000 dikali dengan 15, di sini 15, maka hasilnya 15, di sini 15, maka hasilnya 15.750. Perubahan nilai RHS. Dalam model persamaan linear, biasanya nilai RHS atau right hand side dalam menyatakan batasan sumber, jika nilai RHS berubah maka nilai optimal Z akan berubah, bertambah atau berkurang. Shadow price untuk kendala ke I adalah perubahan nilai optimal Z, bertambah untuk soal maksimum, berkurang untuk soal minimum jika RHS kendala ke I bertambah satu satuan. Nah, nilai Z baru sama dengan nilai Z lambda ditambah shadow price kendala I BI masalah nilai maksimal, dan nilai Z baru sama dengan nilai Z lama dikurang shadow price kendala ke I BI masalah minimal. Nah, shadow price sama dengan Z akhir kurang Z awal per kendala akhir kurang kendala awal. Ya, demikianlah pembahasan saya tentang suatu permasalahan dalam program linear. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua teman-teman. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. God bless you.